Bapak jangan dengarkan yang di belakang suaranya, Pak. Lebih baik dengarkan fokus suara kami. Nggih, Ya, kami sudah menerima ya. sinyalnya mungkin nih Iya, Kang Eva. sinyalnya. Nggih, kami sudah menerima pertanyaan dari Bapak yaitu 2 desa yang mengadakan pilkel di Grogak nggih. Napi manten? Napi malih Pak. Waduh, terputus lagi. Nggih, saya Oke. menyimak, nggih. Iya, baik. Jadi untuk Pak Ketut, kami sudah menerima sedikit ya pertanyaan dari Pak Ketut nih, tapi nanti sama Pak Kapolsek yang akan menjawabnya. Mungkin langsung dijawab dulu yang melalui WhatsApp nih, Baik, Pak. yang Ya, silakan. pertama dari mana? Enggak ada namanya, Pak. Oh, Lovina. Lovina. Ya. Iya, di Lovina. Nonim aja ya. Nggih. Baik, oke, yang pertama saya jawab dulu, saya coba menjawab ya, Nggih. Bapak Ibu. Yang pertama adalah pertanyaannya, hal terberat apa yang dialami? Pernah dialami. Pernah dialami di Grogak. Nggih. Kalau bicara berat, kayaknya saya di mana dinas nggak pernah landai. Oke. Oke, jadi saya ya boleh tersenyum, boleh menangis, nggak tahu deh ya. Jadi ada jabatan kan amanah ya. Kalau memang dalam amanah perlu diuji, ya mungkin saya lah salah satu orangnya. Oke. Jadi di setiap penugasan saya, oke, kembali ke Grogak aja dah, nggak usah curhat ya. Kira-kira. Oke, kalau di Baik, Grogak Komandan. kemarin yang saya alami kejadian intoleransi, diduga intoleransi nyepi. Oh iya. Itu kami baru kurang lebih hampir 2 bulan. Kemudian yang kedua kemarin baru purnama kemarin, tanggal berapa saya lupa, sengaja lupain tanggal Iya. ya. Biar nggak ingat lagi ya. Biar nggak ingat itu ya warga ex tim oknum warga ex tim yang pengen menyampaikan aspirasi dengan menutup jalan. Oh, Ya 2 hal itu, kemudian yang lain-lain saya rasa ya biasa lah ya. Iya. Karena kami tugas, kewajiban kami untuk menerima keluh kesah masyarakat itu. Perlu dijelaskan nggak usah kali ya. Oh ya, Kayak ya. menyedihkan Iya, ya. iya, betul. Nggak usah ya itu. Iya, nggak usah, Ponan. Nggak usah karena ini sifatnya apa ya. Kalau secara umum saya jelaskan 2 hal tersebut berat tidak. Tetapi karena saya baru bertugas di suatu daerah yaitu di Kecamatan Grogak yang 10 desa. Jadi terkendala adalah pertama kalau kita menyatakan berat adalah bahasa. Bahasa iya. Balinya di Oke. sini Berbeda. gitu nggih. Saya Bali Selatan asli saya, jadi agak kesulitan. Kalau bahasa Buleleng gampang. Leser kan gitu kata saya. Jadi ya mudah, tapi kalau bahasa yang daerah mereka cengkoknya jadi saya sulit untuk. Kemudian ada bahasa daerah Madura di sana. Jadi mereka walaupun firm bahasa Jawa, mereka tidak mau menggunakan. Jadi sulit. Kalau pendekatan dengan menggunakan bahasa Indonesia itu nggak akan mengena, sulit. Jadi kalau Mbak misalnya asli Ampura, misalnya asli Sunda gitu, saya harus mampu. Harus. Kalau kebetulan saya bahasa Jawa kan fase, Iya. Sunda Oh, fase, Madura enggak. Jadi Jadi sulit. harus multi talentan ya. Nggih. Multi talenta maksudnya. Pokoknya Iya. harus ya semestinya demikian. Iya. Akan lebih mengena. Siap. Maksud tujuan kita nyampe. Siap. Kemudian kalau lain-lain ya biasa. Biasa ya. Saja. Sama saja seperti yang lain ya. Iya, kayak lagu aja ya. Iya. Oke, kemudian untuk Pak Ketut Tirtasari, Iya. ini warga saya dulu di Banjar, Bu. Oh, Saya oke. dulu sebelumnya di Grogak kan di Banjar. Jadi ya mungkin ada warga yang ingat saya kali ya. Astungkare. Jadi Astungkare mau silaturahmi mampir si Mekrame. Kebetulan saya ada giat soliditas dengan Koramil. Oh. Jadi kami programkan tiap bulan, maaf. Jadi kita olahraga bersama. Hasilnya sangat positif, sehat, kedua bisa tertawa, dan ketiga ini yang penting di lapangan sudah jalan sih antara Babin, Kamtimas dan Babinsa itu sangat solid. Saya siap. akui 10 desa ini jempol saya kalau boleh pinjam jempol tetangga. Boleh, Karena saya juga dipakai nih. Iya, jadi saling mengisi. Iya, Jadi iya. mereka tidak ada ini saya baju ini, baju tidak. Oh, Karena oke. objeknya yaitu masyarakatnya sama. Jadi kalau ada misalnya begini, kita kan tidak mungkin setiap saat di desa. Iya. Tentu saya anep, berarti kan saya menganep anggota kan meninggalkan desanya nih. Iya. Kalau babinsanya pas di sana jadi saling ngisi. Ya udah ntar tunggu nih gitu. Jadi enak banget ya. Oke, siap. Saya salut gitu. Oke. Kemudian jawabannya ini, kalau jawaban udah jelas saya jelaskan. Iya. Tadi 2 desa. 2 desa di ya. Busi dan di Banyupo. Jadi untuk calonnya kan tidak. Iya. Ya, ada 3 ada 5. Astungkare semuanya saya udah sambangi, Sambangi, silaturahmi, diajak diskusi, kalah menang itu pasti. Pasti Iya, ada yang kalah, pasti ada yang kalah, ada yang menang ya. Kalau enggak nanti ulang terus sampai Iya. sampai terakhir kan nanti Iya, nggak iya. jadi kan gitu. Gitu.
Itu saja. Ya, Iya, ada yang lain siap. lagi? Ada lagi? Selamat pagi. Tar sebentar. Saya Bunda Ayu. Saya ada di daerah Jalan Ahmad Yani. Ini sangat luar biasa loh kalau misalnya saya lihat dari flyer yang saya lihat di sosmednya RRI Pro 1 Singaraja. Pak Kapolsek, kalau tadi kan sudah disampaikan baru bertugas di Grogak. Nah, kalau sebelumnya bertugas di mana saja? Sedikit bercerita boleh tidak? Boleh ya. Tapi kalau misalnya dari menyambut pemilu nanti, persiapan yang dari Kapolsek sendiri apa yang sudah dilakukan untuk masyarakatnya, terutama karena kan pendukung banyak nih yang bakal membela A dan B dan seterusnya. Dari pihak Bapak sendiri seperti apa nantinya pemantauannya? Terima kasih dan selamat bertugas. Baik, Ibu Ayu di Ahmad Yani, deket nih ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Irna, Iya. Bu Ayu. Saya jawab dulu tentang persiapan pemilu yang telah dilakukan aja ya. Iya, Kalau siap. di mana bertugas panjang nanti sampai subuh besok pagi. Iya, terus ya. Terus karena itu curhat jadi cerita yang ini ya. Mungkin boleh ditiru tapi nggak enak. Baik, persiapan pemilu yang telah saya laksanakan cukup banyak kalau menurut hemat saya, tapi memang manusia tidak bisa menilai diri sendiri. Pasti masyarakat kan. Boleh di random sampling, boleh dicek ke masyarakat bahwasanya langkah yang saya ambil cukup banyak. Jadi pertama, patroli malam minggu saya wajibkan ke 2 desa. Kan ini ada patroli skala besar dengan TNI yaitu Koramil, dengan Satpol PP yaitu anggota Sitrantip di Camat Grogak. Kita patroli 2 desa, inilah sasaran patroli. Jadi bukan jalan utama, mohon maaf, jalan masuk nih. Karena pemukiman tadi bilangnya ya? Betul. Betul. Dengan hadirnya kami, harapannya adalah tindak pidana jadi diurungkan. Jadi minimal ngelihat lampu blue light-nya. Kami ada program blue light patrol, jadi kelihatan klip-klip. Mudah-mudahan Dana Stungkare tercapai, outputnya tercapai lah sesuai dengan arah bijak pimpinan. Kemudian kedua, Jumat curhat saya khusus ini kemarin saya nerek gitu. Jadi 2 desa. Nyejer ya? Nyejer bahasa Bali. Siap. Nyejer saya sengaja di situ bukan mengesampingkan desa lain. Siap. Tapi karena pilot projectnya mudah-mudahan dan prediksi Astungkare aman di tanggal 24 nanti, itu kan tolak ukur nanti di Pileg nanti. Kemudian Jumat curhat, Minggu kasih, kebetulan di Musi tidak ada gereja, tidak ada rumah ibadah, yang ada di Banyupo. Jadi kita fokuskan di sana. Jadi ya mohon maaf, karena kan kami sungkan hadir di tempat ibadah tanpa memberi sesuatu. Jadi ala kadarnya kami berikan alat kebersihan dengan diberi sapu, lapel. Itu mindsetnya adalah clue-nya bagi saya berpikir bahwa kita dengan bersih-bersih, kegiatan positif, kesehatan terjaga, dan rumah ibadah bersih. Kalau masyarakat dikasih ceramah Kamtibmas lebih pintar Mbah Google kok. Lebih baik ya implementasinya ini nanti saya gituin. Iya, yang nyata yang lebih cepat kena gitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir yang lebih ini sih sebenarnya Banyupo. Lebih kompleks sebenarnya masalahnya. Kenapa? Karena di sana ada mitos. Ini bisa ya bisa tidak, mitos bahwa incumbent tidak pernah naik. Nah, jadi selama perbekal di sana, walaupun dia misalnya sekarang habis masa jabatan, kemudian ada PLH atau PJ kayak di Bupati gitu. Jadi kalau di sana PLH mekel ditunjuk oleh camat, sekdes ini tidak ada pernah sejarah naik. Tidak pernah misal mekel 2 kali, enggak. Mekel ini jadi, kemudian stop, nanti bisa jadi. Nerek itu enggak apa. Nyejer belum. Nyejer lagi. Nyejer lagi. Siap. Gitu. Jadi emang berbeda ya. Jadi agak nuansa. Tapi dengan saya yakin guyupnya warga Bali beda. Astungkare. Baik pendengar, kita break dulu ya karena nih udah makin panas nih kayaknya nih untuk obrolan kita nih. Panasnya bukan artinya hal yang negatif, tapi semakin banyaknya yang menanyakan kepada Pak Kapolsek Grogak. Kayaknya satu lagi belum jawab. Oh iya, satu lagi ya, masih ya. Sebelum saya nggak baru Bu, saya di Grogak ini nggak baru. Nggak baru ya. Baru 8 bulan, jadi baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Sebelumnya saya di Banjar, sebelumnya di Polair Polda Bali, sebelumnya di
Gilimanuk dan terakhir sebelumnya di Kediri. Jadi saya lama dinas di Jawa. Di Jawa, oke. Saya sempat ngayah di luar Bali. Kalau di Bali baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Baik, siap Komandan. Baik, terima Baik, kita akan break dulu. Jadi nanti saya akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di 08113999790 dan juga Anda masih bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0362246444. Ada informasi penting yang ingin disampaikan. Berbagi informasi bersama Pro 1 RRI Singaraja di line telepon 0362 24644, WA dan SMS 0811 399 9790. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ini ada yang bertanya nih kepada Kapolsek Grogak nih, Pak. Nih selamat selamat pagi Pak Kapolsek Grogak. Saya mau bertanya, saya seorang saya seorang mantan kepolisian juga. Cuman saya ingin berkenalan dengan Kapolsek Grogak nih yang sudah luar biasa untuk hadir pagi hari ini berbagi informasinya. Nah, pertanyaannya, apakah di tahun era menyambut pesta demokrasi ini dari Grogak sendiri, apakah nantinya juga personilnya akan bertugas di tempat lainnya untuk membantu? Apakah seperti apa? Terima kasih saja untuk Kapolsek Grogaknya yang luar biasa. Merdeka! Oh, isi merdeka. Merdeka! Mungkin langsung ditanggapi Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Bapak senior saya. Bapak siapa ya? Nggak menyebutkan nama, tapi mohon maaf, Nonim nomornya lagi ya. aja. Oke, Iya. baik. Nomornya saja ada Baik, nomornya. terima kasih siapapun beliau. Terima kasih telah memberikan sumbang saran. Tentunya kita ketahui pesta demokrasi sebagaimana topik kita pagi ini. Kenapa pesta demokrasi? Karena ada pilkel. Iya, betul. Itu bahasa kami. Personil kami tidak akan BKU keluar karena kita kita pastinya nunggu surat perintah dari Bapak Kapolres melalui Pak Kabak-Op, tetapi normatifnya kami 10 desa dengan TPS-nya lumayan sekarang bertambah. Saya yakinkan tidak keluar di kami saja. Mungkin ada Pamenwas dari Polda atau Polres, kami belum tahu karena saya ngalami pileg itu 2019 di Polres Tabanan. Saya di Bali 2019 ngalami di Tabanan, di Polsek Kediri, kemudian sekian tahun di sini. Saya yakin tidak keluar. Tidak keluar ya. Bahkan Polres harusnya Buleleng ditambah. minta BKU ke Polda. Oke, siap. Baik. Baik, kita sapa kembali penelpon. Boleh, silakan. Baik, selamat pagi Om Swastiastu. Ya, pagi dan Om Swastiastu juga. Nggih. Mbak siapa ya? Mbak Irna niki. Mbak Heni ya? Mbak Irna. Oh, Mbak Irna. Iya, salam. Ya, Mbak Irna. Nggih. Dari Ramadan, Mbak Irna. Oh iya, silakan Pak Ramadan. Ya, dan selamat pagi Om Swastiastu untuk narasumber kita. Ya. Siapa? Maaf, saya baru monitor. Kapolsek. Sudarsana, Iya, Bapak. Pak Sudarsana, Kapolsek Grogak, Pak. Pak Bung Kapolsek. Ramadan ya. Ya, Kapolsek ya. Nggih. Pak, selamat bertugas, salam presisi Pak ya, dan selalu sehat. Amin. Amin. Salam presisi Bapak. Ya, sama-sama. Jadi ini Pak, saya mau tanya, kalau saya pernah dengar itu ada banpol Pak, bantuan polisi yang suatu waktu dapat dipakai atau dipanggil untuk membantu polisi. Kayak yang di TNI kan yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu kan mereka dilatih sekian bulan, lalu suatu saat kalau ada apa-apa diperlukan diturunkan. Begitu Pak. Apalagi di kepolisian ada banpol yang secara nasional ataupun di Kabupaten Buleleng deh. Itu kira-kira disediakan jadi dilatih segalanya kan, aturan segala macam lah, semua sudah siap. Kemudian apa digaji kemudian gaji caranya bagaimana, misalnya apakah setiap saat bisa atau sewaktu saja, jadi kayak menjelang pemilu, tahun pemilu ya, bisa kan membantu polisi karena mengingat begitu sibuknya dan personal polisi kan dibandingkan rasionya nggak jauh lah ya, jadi seperti itu. Barangkali ada aturan yang masih berlaku atau sudah nggak ada gitu. Ya. Itu saja. Jadi namanya banpol ya, bantuan polisi kan dari masyarakat sih. Ya, tapi dia harus dilatih dulu, terutama tentang hukum ya,
gitu. Mm-mm. Ya mungkin Siap. itu saja pertanyaan saya Pak ya. Iya, Terima kasih. terima Sukses kasih. selalu. Selamat pagi dan Om Santi. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi, Om. Santi, Santi. Terima kasih Pak Ramadan. Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya. Silakan Pak Kapolsek Baik, terima untuk kasih. menjawab ya. Ini gara-gara saya buat status ini banyak yang kayak. Siap. Oke, untuk Banpol, sebagaimana tadi pertanyaan maupun pernyataan Bapak bahwa TNI melalui Kementerian Pertahanan atau menterinya Bapak Prabowo menerbitkan sebuah peraturan untuk pembentukan Komcad kalau komponen cadangan kalau di TNI. Oke. Jadi sudah terseleksi, terlatih, terdidik dan mendapatkan tentu rezeki yaitu berupa gaji walaupun mungkin ya tidak sangat besar ya, Iya. tapi layak lah, pantas lah gitu. Kalau di kami, sepengetahuan saya belum ada oke. keputusan seperti itu. Namun implementasi di lapangan saat ini memang ya dengan hadirnya satu babin satu desa. Ini bukan sebuah jawaban Iya, resmi, iya, nggih, iya. tetapi sebuah analisa menurut saya dengan hadirnya satu babin satu desa. Jikalau kemudian personil lain ini kalau di Polri personil sangat cukup. Oh, cukup. Iya, Oke. Dalam artian memang kalau sesuai DSP belum, tapi Oke. cukup. Dalam artian kita dituntut oleh pimpinan optimalisasi. Optimalisasi berarti bukan maksimali kan, jumlahnya berarti tidak sesuai dengan DSP. Iya, Pasti iya. kurang, tentunya kurang. Dengan personil tersebut yang minimize, kemudian di setiap unit yang ada di kami itu minimal ada 5 personil. oke. Ini mengcover desa lainnya. Kemudian dengan pola dari masing-masing polsek kan berbeda. Khususnya kami, saya menggunakan bit 2 bit barat dan timur. Jadi satu desa ada persoalan. Persoalan ini belum permasalahan Iya, yang belum, konkret, ya. ini baru persoalan Baru kecil, soal aja. baru soal saja, baru di ini nanti mereka mengcover. Oke. Jadi satu ini yang 4 otomatis. Oh, Kami iya. wajibkan Baik, siap. demikian. Oh, oke, Misalnya ngaben misalnya kan tidak jarang terjadi, bukan tidak mungkin, Iya, iya. jarang terjadi di 5 desa dalam satu bit itu ngabennya semuanya 5. Mudah-mudahan tidak ya, selama saya 8 bulan belum. Iya. Kemudian itulah yang menjadi, jadi ini mengcover kalau satu desanya lebih dari 2. Kalau 2 masih mampu. Kemudian kebetulan di kami itu setrenya kuburan Hindunya itu 2 desa untuk satu setre untuk 2 desa. Oh. Contohnya Pejarakan Sumber Kime, Oh, Musi, gitu, Penyabangan iya, itu iya. jadi ya secara Iya, tidak iya. mau tidak mau, Mau, iya. pola tersebut Pasti berjalan. ya. Iya. Baik. Siap, seperti itu ya. Iya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya melalui line telepon kami, silakan di 0362246644. Masih bersama dengan Kapolsek Grogak, yaitu Bapak Kompol Gusti Nyoman Sudarsana SST. Ini bertanya lagi melalui WhatsApp kami terima nggih, Komandan. Selamat pagi Bapak Kapolsek Grogak yang terhormat. Tadi diceritakan adalah adanya Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Apakah memang setiap minggunya berjalan terus? Apakah memang ditentukan setiap bulannya seperti apa? Terima kasih. Saya dari Ibu Rumah Tangga Biasa, Pak Kapolsek. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik. Ditahan dulu ya Pak Kapolsek ya. Ini ada yang bertanya lagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pusing aja main bor, oke. Oh, ya ampun. Ya, silakan Pak Made. Harus bertanya kalau Mak Imbuh ya. Iya. Nggih, silakan. Ini saya nak mau. Ini masalah Banpol, Pak. Oh, masalah Banpol. Saya sudah sering ngambil Banpol. Memang prinsip. Waktu kejadian di Mayar Jawa ada Sendratari, Pak Kapolsek. Berarti itu Sendratari kan menari bukan menari ngigel, Pak. Perkelahian. Aduh, Pak Made, suara nggih. Nggih. Nah, di Mekite, akhirnya saya biasanya kan keluar di Bali Banjar langsung ke pasar beli nasi, Pak. Umen waktu itu saya di Mekite ngelodang. Lewat Gajah Mada ke Burambil langsung di Banjar Jauh, Pak. Adi rame gati, keren ya. Ampun pakai bola cerita. Silakan nggih. Usahanya ente. Iya ngejang motor anak lingsir, rabene di lingsir alamat. Wih Pak Made, kengken cucun tiang. Anak engken ya. Wih, nama kerengan itu. Wih. Yang tenang langsung mereka Pak nih. Yang bel Banpolnya. Pak,
Swastiastu saya mati ribet. Saya berlokasi di Banjarjawo sebelah Indomaret. Ada peristiwa perkelahian Pak ya. Mohon bantuannya agen Pak. Nggih. Tunggu lagi 2 menit, lagi begitu bel baru saya masuk. Langsung lagi di tiga, ampun Pak nih. Nah di sana kita manjurnya Swastiastu Pak ya. Begitu saya masuk Swastiastu Pak, punya aja bapak ke desa Pak, long tiang keden. Kim lingnya demun ini ampun Pak gitu kan. Pinpanya, Swastiastu benda dulu Pak tuh panas-panas, kita kasih Pak. Jadi duelnya itu 1 lawan 3 Pak. Turun Pak, apa ya? Benjang-benjangan Bapak. Di rumah dulu beruntung satu menabrak. Urusan Kenten baru mereka divaksin karena makin tunggu berbeda. Ampun Pak mati Dan ini anaknya mulai malu ya dulu. Anik royo ke anak Pak Komandan, anak bunyi lempang. Saya suruh pulang, pangsanya terus ada kan banyak kan. Antu tuh umunya dari tempat hitungan bisa nggak tempat beriki. Ya mulai nih Bang Dah sampai 5 menit datang polisinya Pak. Anton, Intelnya, kita banyak yang salah. Wih Pak Jero malah. Nah jadi itu sisanya Pak polisi lagi gaya ini tiang bersuhud kan. Maksud tiangnya ampun Pak tiang memang salah itu. Nanti disuruh pulang nih biar di rumah, langsung ditangkap di tempat kejadian Bang yang melerai kemudian melindungi yang perlu dilindungi agen Bang Ampura. Selamat pagi Om Santi Om. Oh, Santi Om. Ini hanya curhat pengalamannya Pak Made ya. Terima kasih Pak Made, mungkin boleh satu. Ya silakan. Kalau saya menyimak ceritanya Bapak Made, tentu itu adalah output yang diinginkan masyarakat. Peduli. Kalau boleh kalau Polri di seluruh Indonesia jumlahnya tidak sampai 600.000. Tidak sampai, saya tidak menyebut detail tidak sampai 600.000. Sedangkan jumlah jiwa di Indonesia sangat banyak, juta. Jadi kalau analoginya adalah kalau kita menjadi Polri untuk diri, polisi bukan Polri, polisi untuk diri sendiri, saya yakin kejadian ini 1 lawan 3 tidak terjadi. Berarti apa? Belum taat hukum 1 lawan 3. Mau dua pihak ini karena duel beda dengan pengeroyokan. Ini pasalnya beda, Pak. Duel dan pengeroyokan beda, terus aniaya berbeda. Berarti ini ada permulaan yang cukup untuk menjadi peristiwa hukum. Gitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Made udah lumayan ya. Wih, luar biasa. Luar biasa ya. Kalau hampir 10.000 masyarakat aja begitu. Yang peduli. Iya, 600.000 jiwa di Buleleng kan astungkare. Iya. Tadi pertanyaan yang sebelumnya belum dijawab. Harus jawab ya? Ya harus dong. Itu apakah memang selalu diadakan setiap minggu berjalan atau nggak memang sebulan sekali saja atau seperti apa gitu? Iya, ditunggu dulu. Baik. Sorry, saya sambil kuliah soalnya. Iya siap. Saya masih belum perlu belajar jadi kuliah. Siap Komandan. Di Ampura. Jadi Jumat Curhat dan Minggu Kasih kita laksanakan tiap minggu. Setiap minggu. Dan itu real. Jadi tidak mekone kata orang Bali ngai-ngai gitu ya. Jadi kita laksanakan dengan real, namun saya ada komanya lagi. Tidak saya sendiri, saya manusia biasa. Saya juga mendelegasikan. Jadi kalau Jumat Curhat saya pasti ambil saya wajib karena saya lebih karena Jumat Curhat dominan langsung ke masyarakat. Kalau Minggu Kasih kami wajib ke gereja. Jadi gereja di Grok gak ada 4. Udah ketemu lagi. Jadi saya ganti orang. Gitu saja. Biar gak bosen karena jemaatnya atau masyarakat umat Nasrani atau Kristiani hanya itu saja. Jadi kalau Jumat Curhat kan medianya ganti orang. Orangnya sama gak apa-apa. Kalau ini orang yang mennya memberikan wawasan atau pesan Kamtimas ganti-ganti. Itu aja. Tapi real. Bisa cek karena kita juga zaman sekarang udah maju Mbak. Oh iya benar. Rawan. Iya betul. Baik, ini kita masih ada waktu 5 menit lagi nih Pak Kapolsek. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dengan topik kita pagi hari ini yaitu Kamtibmas menjelang Pesta Demokrasi, khususnya di wilayah Komandan nih. Seperti apa nih? Silakan. Baik, closing statement saya. Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Singaraja. Yang pertama tentunya
dalam perhelatan pesta demokrasi khususnya di Kecamatan Grogga, daerah hukum Polsek Grogga 10 desa. Kami besar harapan memohon untuk yang pertama adalah jadikan ajang pesta demokrasi tempat untuk memilih, memilah dan memperhatikan visi dan misi dari masing-masing calon. Kemudian siap menang dan tentunya yang kalah siap menerima kekalahan dan yang menang jangan euforia berlebihan karena tentu menghargai karena semua konstituen ataupun pemilih adalah warga setempat. Itu kemudian yang kedua terkait dengan terobosan kreatif saya yaitu saya akan hadir saat problem solving di desa yang mana awalnya hanya Babin, Bu ya, hanya Babin, jadi saya wajibkan saya dan polisi Banjar. Jadi ya memang sih Astungkare kok nggak terjadi ya semenjak amit ya. Astungkare semoga terlalu begitu. Astungkare amin seterusnya tidak terjadi. Ya memang kayak di Sumber Kelampok itu kan bukan problem solving, itu udah penggalangan yang harus komprehensif, tidak bisa saya delegasikan, harus saya kan gitu. Kemudian yang ketiga, sebagaimana tadi kita menyimak salah satu penggelingsir yaitu Pak Made, tentunya harapan dari polisi atau Polri adalah Bapak Ibu sekalian menjadi polisi untuk diri sendiri. Minimal pertama taat hukum, tertib berlalu lintas. Ya kalau udah merasa diri tidak punya SIM, minimal lengkapi helm. Nanti yang kebentur bukan orang lain, kepala sendiri. Minimal pakai helm dulu. Kalau harapan besar adalah tertib SIM dan tentunya STNK. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mari berikan ruang untuk Polri untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau memang ada hal-hal yang memang menurut Bapak Ibu kurang tepat, silahkan komplain bisa ke saya, silahkan di WA 0813 385 6-nya 5 kali. Itu japri saya hanya nomor 1, silahkan. Waduh, luar biasa. Silahkan disampaikan untuk berbenah karena barangkali di polsek lain juga boleh. Jadi saya mungkin mengingatkan ke teman-teman saya, ke rekan-rekan saya sehingga Polri dapat menjadi lebih baik. Itu karena kami juga manusia biasa, kewenangan sangat banyak, terkadang kena gede kan kita niat buahnya tapi implementasi ataupun pelaksananya minim. Semoga kami mampu menjadi lebih baik ke depannya. Astungkare. Baik, terima kasih Kapolsek Grogga Kompol Gusti Nyoman Sudarsana SST Komandan. Selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih. Sehat selalu pastinya dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di telepon 0362 24644 dan juga di nomor WA kami 0811 399 9790. Kami tutup dengan Para Mas Santi. Om Santi Om. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi